Guru yang mengajar nggak ada, bangku untuk duduk nggak ada, heran saya. Buku pun belajar nggak ada, bukunya nggak ada. Anggaran pendidikan tahun 2024 ini sebesar 20% dari APBN tahun 2024 atau angkanya adalah 660,8 triliun rupiah. Ini sangat besar sekali. Namun terbaru ibu-ibu ini mengeluhkan soal kondisi pendidikan di Indonesia yang katanya cukup memprihatinkan, di mana ada sebuah kelas yang kekurangan bangku, kemudian sekolahnya kekurangan guru dan buku paket. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Lalu dikemanain tuh anggaran yang segede itu? Kenapa tidak sampai ke pelosok-pelosok seperti ini? Nah, mari kita tonton video dari keluh kesah dari ibu-ibu ini. Saya mau tanya ini sama Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan di Indonesia ini. Saya baca katanya 660,8 triliun dana untuk operasional sekolah. Itu larinya kemana ya? Nggak tahu saya. Soalnya anak saya sekolah kan. Guru yang mengajar nggak ada, bangku untuk duduk nggak ada, heran saya. Buku pun belajar nggak ada, bukunya nggak ada. Kemarin anak saya ada PR-nya bahasa Indonesia kan, kelas 1. Terus saya bilang, udah dikerjakan PR-nya, di buku paket, mana buku paketnya nggak ada. Rupanya buku paketnya itu sama kawan satu bangkunya, dan kampung mereka itu kebetulan jauh. Jadi pas saya tanya sepupunya yang kebetulan juga satu kelas, dia pula adanya cuma buku PPKN. Anak saya pula adanya cuma buku matematika. Jadi kelas 1 itu kan PPKN, matematika, sama bahasa Indonesia ya. Tapi bukunya bukan semua dapat. Satu orang dapat, macam anak saya cuma dapat matematika. Sepupunya cuma dapat PPKN. Lain orang cuma dapat bahasa Indonesia. Gimana mau belajar kalau bukunya aja nggak ada? Terus bangku anak saya yang kelas 2, itu masuknya pukul 10, pulangnya pukul 12. Kayak mana konsepnya saya pun nggak tahu. Yang kelas 1 masuknya pukul 8, bersih-bersih. Ya mungkin masuk dalam pukul setengah 9 gitu. Udah gitu pukul 10 pulang. Kenapa? Karena kelas 2 harus masuk lagi. Gurunya juga, guru ngajar kelas 1 pagi dulu ngajar, lepas itu ngajar kelas 2 lagi dia siang gitu. Bangkunya nggak ada, memprihatinkan sekali. Saya tengok tadi kan, anak saya antar sekolah, satu kelas itu bangkunya cuma 3. Meja 3, bangku ada dalam 6. Sementara muridnya 24 orang. Makanya saya heran, kemana semua. Kalau misalkan kayak kita kerja di bagian kesehatan kan, misalnya pustu tuh. Entah setahun sekali, 6 bulan sekali dapat duit gitu kan untuk perawatan pustu, beli penyapunya, kampanye. Kayaknya sekolah pun dapat deh. Masa bangku nggak ada, udah dari bulan berapa, udah 1 bulan, tehnya sekolah, udah 1 bulan sekolah. Table pun nggak ada ini. Table nggak ada, kursi nggak ada, buku paket pun nggak ada. Kalau memang kayak gini, biar dapat free lagi bagus, bayar aja. Yang penting semua tersedia. Stres saya tengok sekolah-sekolah di Indonesia ini kadang-kadang. Apalagi di sekolah anak saya ini. Kasihan kali, mau duduk pun bangku sudah mau patah-patah. Anak saya yang kelas 2 malah nggak ada bangku. Jadi kalau misalkan mereka awal datang, kelas 1 belum pulang, ya udah letak-letak aja tasnya itu di lapangan. Karena nggak ada bangkunya. Nah, itulah keluh kesah dari ibu-ibu ini yang mengeluhkan daripada sekolah di tempatnya, di mana anaknya bersekolah. Sangat kekurangan bangku, kekurangan buku paket, kekurangan guru juga. Semua sudah lengkap. Nah, ini gimana tanggapan kalian atas yang dialami atau pengalaman yang dibagikan oleh ibu-ibu ini? Jadi yang perlu kita pertanyakan, wajar ya kalau kita bertanya, kemanakah uang yang segede itu? Ada tadi anggaran sebesar 660,8 triliun rupiah. Itu angka yang sangat besar sekali. Bahkan itu seperti yang kita ketahui adalah 20% dari APBN tahun 2024. Nah, mungkin ada yang bisa mencolek Bapak Menteri Pendidikannya, nah supaya bisa ditelusuri. Siapa tahu saja ada yang bermain-main di balik ini semua. Nah, mari kita lanjut. Nah, seperti ini adalah penampakan kelas daripada di sekolahnya itu, di sekolah anaknya. Nah, seperti ini, sis tunjuki gambar bangkunya biar mantap. Nah, seperti ini penampakannya. Ada beberapa kursi, kemudian ada 3 meja. Nah, di sini dituliskan keterangan ada 3 meja dan 7 bangku untuk 24 siswa. Ada 3 meja dan 7 bangku
untuk 24 siswa. Jadi yang 14 siswa itu bakal duduk di mana? Gimana bisa terjadi proses KBM atau kegiatan belajar mengajar kalau kekurangan bangku dan kursi yang seperti ini? Waduh, nggak habis pikir kalau seperti ini keadaan sekolahnya. Kalau di sekolah kalian, di tempat kalian gimana? Adakah yang sama seperti yang dialami di sekolah ini? Mari kita lanjut lagi. Jadi udah kita sampai di sekolah, nggak ada konfirmasi entah masuk siang, entah masuk pagi, nggak tahu. Saya tengok sekolah ini, bangku pun cuma 2-3 ketul saja, udah. Tak ada meja, tak ada kursi, sekolah macam ini pun ada juga. Iya kan? Itu cuma kursinya. Nah, itulah keadaan daripada sekolahnya. Ini ada tayangannya ternyata. Padahal kalau kita lihat ini baru dicat ya, ini segar-segar. Tetapi ternyata tak seperti seindah atau tak seindah di luarnya. Kalau ketika kita masuk di dalam, ternyata banyak kurangnya. Di mana siswa-siswi bisa belajar kalau situasi kondisinya seperti ini. Tidak ada kursi, meja, buku paket, gurunya juga kurang. Lalu gimana nih? Apakah pemerintah setempat cuma bisa berdiam diri saja, melihat, menonton, terus nggak ada solusi atau reaksi sama sekali? Nah, ini kita lanjut lagi, kita lansir terus dari Undercover, kemudian kita lansir dari berita CNBC Indonesia. Di sini, seperti yang dituliskan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% pada APBN tahun 2024. Ini angka yang sangat besar, fantastis sekali. Nah, ini merupakan bagian dari langkah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, gimana menjadi Indonesia Emas tahun 2045 kalau kondisi sekolah di pelosok saja seperti begini? Sangat memprihatinkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas PAUD, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata pada Rabu 11 Oktober 2023. Nah, ini sih pernyataannya cukup bagus. Cuma dalam prakteknya seperti yang kita lihat bersama, di mana sangat kurang sekali. Semoga saja ada yang menindak atau yang menyelidiki. Jangan sampai ada dana yang seharusnya sampai di sekolah itu ternyata ditahan atau mungkin ditelep oleh orang-orang tertentu, maka ini perlu ada penindakan langsung dari pemerintah atau instansi terkait. Nah, ini dituliskan di caption. Ia juga mempertanyakan soal alokasi anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% pada APBN tahun 2024. Nah, mari kita lihat apa saja komentar-komentar warganet menanggapi dari keluh kesah dari ibu-ibu tadi. Bu, Anda jangan ngeluh, Bu. Ingat dananya buat sewa mobil menyambut kemerdekaan lah, Bu. Gimana sih? Udah tahu negara mau ulang tahun, penting banget dengerin ibu ngeluh begini. Haduh, ini di like 600 lebih, kemudian dibalas 27. Jogetin aja masyarakat, oke gas, oke gas. Dampak 58%, kedunguan yang sangat luar biasa. Emang masih ada menteri pendidikan. Guru honorernya aja dipecatin pula. Kan udah pilih makan gratis, ya udah sih terima aja. Ini banyak sekali warganet. Dari beberapa yang kita baca tadi, banyak yang menyesalkan atas apa yang menimpa pendidikan di Indonesia. Ini banyak sekali kenapa harus seperti ini. Padahal anggaran sudah sangat fantastis sekali. Ini kalau menurut kamu gimana? Silahkan tuliskan tanggapan kamu ya. Ada ruang komentar yang di bawah ini.